Sayyidina Muhammadin wal ahli wa sahbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Program Studi D3 Manajemen Pemasaran, Pak Dikbal Satyanagara, SEMSI. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu Bu Widya Nurbakti Pertiwi, SMBMM. Yang kami hormati pemateri Revena Deananda, IISMA Awardi 2021. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada kegiatan sharing session Ghost to ISMA tahun 2022. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, tabi'in, dan insya Allah kita semua yang ada di sini kelak akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Saya Violita Azahra Wijaya Dan saya Ahmad Riza. Kami selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada kegiatan Ghost to ISMA. Adapun susunan acaranya adalah pembukaan yang akan dibuka dengan pembacaan basmalah. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan doa. Marilah kita heningkan dengan segala rahmatnya, membacakan doa dimulai. Selesai. Selanjutnya, sambutan dari dosen pengampu mata kuliah manajemen event D3 Manajemen Pemasaran kepada Ibu Widya Nurbakti Pertiwi, SMBMM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya kepada MC. Apa suara saya terdengar jelas? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, di pagi yang cerah ini kita semua dapat berkumpul dalam acara webinar Ghost to ISMA. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Kaprodi D3 Manajemen Pemasaran, Bapak Dikbal Satyanagara, MSI, dan juga dosen-dosen D3 Manajemen Pemasaran yang tadi sudah ada beberapa hadir, yang saya lihat ada Ibu Farah Putri Wenang, Lucianingrum, serta dosen D3 Manajemen Pemasaran lainnya yang sepertinya belum hadir ya, nanti akan segera menyusul. Dan juga kepada Kakak Revina sebagai narasumber kita pagi ini, sudah hadir Kak Revina? Ya, sudah Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan ini ya jadi amal jariah buat Kak Revina ya. Amin Ibu, amin. Oke, singkat saja. Acara Ghost to ISMA ini merupakan webinar yang diselenggarakan dalam rangka praktikum manajemen event di kelas D3 Manajemen Pemasaran. Dengan semangat yang luar biasa, para mahasiswa-mahasiswi dari D3 Manajemen Pemasaran ini, khususnya Rizaki dan kawan-kawan, tadi ada Vio, saat ini melaksanakan webinar ini dengan kearifan yang luar biasa. Nanti saya gunakan ya. Semoga sharing yang Kak Revina pagi ini laksanakan bersama teman-teman semua itu bisa memotivasi semua mahasiswi untuk ikut di program ISMA ini, karena di program ini kita bakal dapat pengalaman yang luar biasa ya untuk di negara lain, untuk menimba ilmu, pengalaman yang sekarang alhamdulillah yang tadinya program ini hanya untuk S1, tahun ini ada untuk vokasi D3 ya. Jadi mahasiswa vokasi D3 itu bisa tuh nggak cuma pertukaran kuliah tapi magang kalau saya belajar ya. Jadi nanti silakan mahasiswa-mahasiswa S1 D3 untuk
gali lagi lebih dalam bagaimana sih program ISMA ini, dan juga untuk kalau ada di sini siswa-siswi FMA yang tertarik nanti untuk kuliah di D3 Manajemen Pemasaran juga bisa nih. Oh ternyata dari vokasi dari D3 bisa juga kita ikut program mobility ya ke ke luar negeri ya. Untuk itu dari saya cukup sekian saja. Sambutannya terima kasih. Wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Zaki sama Vio, silakan. Selanjutnya, terima kasih Ibu Widya Nurbakti Pertiwi atas sambutannya tadi. Selanjutnya, yakni sambutan sekaligus pembuka acara sharing session Ghost to ISMA 2022 oleh Ketua Program Studi D3 Manajemen Pemasaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kepada Pak Iqbal Satya Negara SEMSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Sebentar ya, cek dulu ya. Apakah udah terdengar nih suara saya? Karena saya lagi di luar, lagi di kampus. Sudah Pak. Cek, sudah ya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semuanya. Pertama-tama mohon maaf kalau agak kurang kondusif ya, karena saya kebetulan sedang harus menghadiri seminar nasional gitu di kampus kita di Sindang Sari. Terus saya izin dulu nih keluar dulu gitu untuk bergabung di acara yang luar biasa ini ya. Kenapa luar biasa? Karena setelah saya diskusi dengan beberapa kolega dosen gitu, acara ini sebetulnya penting gitu. Karena ini merupakan peluang dan boleh jadi nanti Revina mengklarifikasi nih. Sebetulnya mahasiswa tuh haus loh akan info ini kan gitu, benar nggak Revina? Iya benar. Ini bisa jadi peluang, tapi entah kenapa kita dengan segala potensi yang ada suka kelewatan nih info yang seperti ini gitu ya, benar nggak Vina? Jadi sebetulnya ada program bagus, tapi karena kita ketinggalan info, akhirnya kita terlewat gitu. Nah, pertama-tama karena saya sudah sebutkan tadi, terima kasih Revina atas kesediaannya ya untuk berbagi sharing ke rekan-rekan dari diploma, dan kalau saya lihat ini kayaknya pesertanya juga bukan hanya dari diploma, tapi ada beberapa rekan-rekan dari jurusan sarjana lainnya. Dan berikutnya Bu Widya, makasih ya Bu Widya, ini bagus banget acaranya. Hasil dari mata kuliah praktikum manajemen event ternyata real, konkret, dan sangat membawa manfaat. Sehingga kalau saya melihat ini bukan sekedar tugas mata kuliah ya Zaki dan kawan-kawan, tapi bagaimana akhirnya kita juga bisa berkontribusi gitu melalui mata kuliah ini gitu. Jadi bukan hanya sekedar tugas, ternyata benefitnya luar biasa gitu. Nah berikutnya tentu mahasiswa D3 Manajemen Pemasaran Angkatan 2020 yang saya banggakan semuanya, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama kalian. Saya apresiasi dan tentu tetap semangat dan berkreasilah ya rekan-rekan semua dalam berkuliah dan menyelenggarakan praktikum-praktikum. Baik, mungkin sebelum saya buka, izin saya juga memberikan satu pandangan gitu, dan nanti barangkali bisa diperkuat oleh Revina untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan-penjelasan lainnya. Jadi memang ISMA ini atau Indonesian International Mobility Award ini merupakan peluang yang baik karena sesuai namanya ya, mobility. Jadi kita bisa berkuliah di kampus luar negeri dan tidak usah capek karena universitasnya itu udah ada gitu. Dan pemerintah, kementerian juga menyediakan jembatannya. Sehingga nanti kalau teman-teman itu lolos sebagai awardee gitu ya seperti Revina, nggak usah capek konversi dan lain-lain, itu udah ada gitu. Jadi jangan takut gitu. Paling nanti tinggal dipersiapkan barangkali
ya syarat-syarat administrasi mungkin tentu bahasa Inggris ya. Nah ini tentu kita semua juga harus mulai familiar dan juga mulai memenuhi prasyaratnya. Mungkin nanti detailnya bisa dijelaskan gitu oleh Revina, apakah TOEFL-nya harus IBT misalnya atau bisa ITP dan lain-lain. Tapi pada dasarnya adalah begini mahasiswa dan peserta sekalian, ini membuka cakrawala kita gitu ya. Ini ada peluang baik, program yang setiap tahun ini sepertinya akan selalu diadakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, bila mungkin wah ini mepet nih acaranya harusnya jauh-jauh hari, nggak usah khawatir, nanti kita bisa persiapkan lagi lebih baik di semester depan atau di tahun depan. Untuk rekan-rekan yang semester 4 masih ada peluang untuk di semester 6 begitu, dan bagi yang junior-junior yang mungkin ada masih semester 2 nih yang ikut acara ini, Anda bisa persiapkan untuk di semester 4-nya. Begitu ya. Jadi setahu saya sih kalau program ISMA itu kan ada 2 ya, Revina ya, ada yang untuk undergraduate path gitu ya, atau sarjana, dan ada yang vokasi gitu. Kalau yang undergraduate, seingat saya udah deadline-nya udah lewat. Namun kalau yang vokasi itu masih berjalan, tapi sepertinya mepet, tapi ya nggak apa-apa gitu. Tetap ini go on aja, ini menjadi wawasan dan bisa kita persiapkan lebih baik lagi, begitu. Nah, kalau terkait nanti pengalamannya bagaimana di sana dan tips atau triknya bagaimana, nanti mungkin Revina akan bisa menjelaskannya lebih detail lagi. Nah, oleh karena itu dari paparan dan sambutan singkat saya, kayaknya kesimpulannya sih sederhana. Oh ya, ISMA ini penting, menarik gitu ya, dan peluang yang sangat bagus gitu ya. Nah, oleh karena itu silakan dimanfaatkan mahasiswa sekalian dan juga para audiens lainnya, peserta lainnya. Insya Allah semoga pasti akan bermanfaat ya. Tetap semangat gitu dan teruslah kita sama-sama belajar. Itu saja mungkin sambutan dari saya selaku Kaprodi, dan dengan demikian secara resmi kegiatan webinar ini saya buka. Saya ketok dulu pakai mic nih berarti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih Pak Iqbal Satya Negara SFSI atas sambutan dan pembukaannya. Selanjutnya, kami serahkan sepenuhnya kepada Saudara Armando selaku moderator pada webinar kali ini. Baik, terima kasih Saudara Jaki dan Saudari Vio. Sebelumnya izinkan saya untuk perkenalan diri. Nama saya Armando dari D3 Manajemen Pemasaran. Sebelum kita memasuki materi hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari pemateri kita hari ini. Ini dia, Karevina Dea Nanda, seorang mahasiswi semester 6 yang concern dengan topik bahan rekayasa terbarukan, lingkungan dan bahasa. Selain sebagai mahasiswi, Karevina juga menjadi asisten laboratorium di Pusat Pengembangan Bahasa serta aktif dalam kegiatan organisasi. Karevina merupakan lulusan pada tahun 2018 dari SMA Negeri 8 Pekanbaru. Dan sekarang sedang menjalankan studinya sebagai mahasiswi semester 6 jurusan Metalurgi Fakultas Teknik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Organisasi experience-nya yang pertama itu menjabat sebagai Sekretaris Departemen Profesional Himpunan Mahasiswa Metalurgi Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua, menjadi Asisten Laboratorium Language Development Center Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang ketiga, menjadi penulis konten fisika atau relawan online Limba Ilmu dari organisasi Nirlaba. Yang keempat, menjadi penanggung jawab di seminar non-destructive test Himpunan Mahasiswa Metalurgi Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan yang terakhir, menjadi panitia di seminar kursus sehari otomotif alumni Mahasiswa Metalurgi Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Karevina mendapat penghargaan Mobilitas Pelajar Internasional Indonesia atau yang bisa disebut di ISMA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Republik Indonesia penerima skema beasiswa pertukaran pelajar internasional di National University of Ireland, Galway. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada Saudari Revina sebagai pemateri sharing session Ghost Wisma. Pada Saudari Revina, saya persilahkan.
Baik, terima kasih Amando sebagai moderator. Saya mohon maaf dulu kalau di sini ada suara berisik, itu di bawah lagi ada pembangunan sedikit ya. Jadi kalau kalau suara saya kurang jelas nanti kasih tahu saja ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Widya dan selamat pagi juga Bapak Iqbal dan teman-teman semua dari D3 Manajemen Pemasaran dan juga teman-teman dari luar universitas ataupun dari sarjana. Nah, pada pagi ini saya di sini sebagai pembicara untuk acara Goes to ISMA ini ya. Berarti kita siapinnya ISMA khusus vokasi ini masih berjalan ya pendaftarannya. Tapi UMEPET kalau misalnya ada yang mau coba silakan dicoba. Dan untuk yang ingin mempersiapkan bahasa, untuk mempersiapkan writing skill-nya untuk esai itu bisa kita coba tahun depan selagi masih memenuhi persyaratannya. Nah, untuk moderator bisa di-share screen PPT saya kemarin. Oke, baik. Ini sudah Oke, baik. Jadi ISMA ini merupakan Indonesian International Students Mobility Awards. Jadi program ini seperti pertukaran pelajar. Kita bertukar ke universitas luar negeri selama 1 semester. Dan itu kita dibebas tugaskan atau dibebas kuliahkan dari universitas awal kita. Kalau dari kita kan Untirta ya. Jadi selama 1 semester itu kita full kuliah di sana. Tidak ada tanggung jawab untuk menyelesaikan apapun di tugas yang di Indonesia. Jadi full kuliah di sana. Ya udah seperti exchange biasanya. Dan juga ISMA ini juga mengcover seluruh biaya. Itu hal yang utama yang harus diketahui. Jadi teman-teman nggak usah takut terkait biaya karena biayanya disponsori oleh LPDP, Lembaga Keuangan untuk Beasiswa di Indonesia, dan semuanya dari hulu ke hilir semuanya dibayarin, teman-teman. Dan perkenalkan lagi, saya Revina Diananda dari Teknik Metalurgi 2019, dan saya salah satu awardee di National University of Ireland di County Galway. Oke, next. Baik, awalnya kenapa sih saya milih Ireland gitu? Jadi untuk di awal-awal itu kan saya belum membayangkan ya, saya itu merupakan angkatan pertama di ISMA. Saya mendapatkan info itu secara tiba-tiba, istilahnya saya lagi santai-santai dan scroll Instagram, ketemu Instagram Dikti, kok ada program ISMA, dan kebetulan saya lagi semester 4 waktu itu. Dan sepertinya untuk persyaratan pun saya bisa memenuhinya, lalu saya coba gitu kan. Lalu kenapa Ireland? Di Ireland ini ada salah satu course yang membuat saya tertarik, yaitu ada biomaterial. Jadi saya alasan utama saya mencari untuk di Ireland ini adalah karena course-nya, dan juga ternyata Ireland ini di Eropa yang mana ya impian saya selama ini untuk bisa berkuliah di sana. Dan alhamdulillah saya bisa lolos ke salah satu universitasnya. Dan juga ketemu dengan 18 awardee di seluruh Indonesia lainnya. Dan juga di Ireland ini yang saya rasakan selama di sana, culture-nya sangat kuat, budaya di sana sangat kuat, dan juga masyarakatnya itu menghargai satu sama lain dan ramah. Jadi seperti orang Jawa atau orang Sunda yang lembut ngomongnya, yang ramah dengan satu sama lain, seperti itu. Jadi kalian gak bakal ada merasakan rasis-rasis itu, nggak ada sih selama saya di Ireland itu. Oke, dan juga untuk tempat wisata ataupun tempat-tempat historikal banyak ya, jadi agak berbeda dengan Indonesia tempat-tempatnya, dan itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa yang saya rasakan di sana. Oke, next. Nah, kenapa sih kalian harus join ISMA gitu? Sebenarnya ini tuh peluang untuk kalian. Jadi untuk keluar negeri itu kita kalau sebelum ISMA ini ya, kalau bukan karena S2 beasiswa atau enggak karena
dari emang kitanya yang mampu untuk keluar ya. Jadi karena saya kalau misalkan pakai kalau pakai dana pribadi ke luar negeri itu kan rasanya terlalu banyak memakan dana ya. Jadi scholarship itu salah satu pilihan, bukan salah satu pilihan, hanya satu-satunya pilihan yang membuat saya bisa ke luar negeri gitu. Dan untuk S2 pun kita perlu bersaing dengan banyak pesaing yang luar biasa juga dari seluruh universitas ataupun dari seluruh dunia seperti itu. Dan ISMA ini kita hanya bersaing di ya udah senasional aja se-Indonesia yang universitas kita tahu, dan juga persyaratannya tidak terlalu tinggi. Maksud saya tidak terlalu rumit seperti untuk kita S2 atau kita melanjutkan master di luar negeri seperti itu. Dan alasan lainnya, ini alasan yang menurut saya benefit yang menurut saya bagus sekali. Pertama, kalian mendapatkan rekognisi 20 SKS. Jadi kalau kalian udah kuliah di sana dan menyelesaikan tugas dan menyelesaikan studinya dengan baik, akan mendapatkan 20 SKS rekognisi, yang mana misal kalian semester 5 perginya, kalian daftar semester 4 nih, terus semester 5 perginya, semester 5 itu udah di 20 SKS kalian di sana gitu. Jadi kampus tinggal tinggal rekognisi kamu sudah kuliah di sana dan kamu sudah melaksanakan semester 5 di sana dan melanjutkan semester 6. Jadi tidak perlu mengulang ke semester 5. Itu benefit yang membuat saya tertarik, karena untuk pertukaran pelajar lainnya seperti Erasmus, seperti Aminef, itu kita harus extend atau menambah 1 semester agar bisa lulus kan, karena itu bukan program yang diakui setiap universitas. Nah, ini dia sangat-sangat tidak menunda kita untuk kelulusan. Jadi semester 5 berangkat, ya udah kita pulang lanjut semester 6. Terus kemudian experience new culture. Nah, budaya kita nih dari, misalnya aku orang Riau, orang Sumatera, terus aku pindah ke Bandung, yang mana budayanya beda banget di Sumatera dan Sunda. Itu aja kita udah kayak, oke, aku harus belajar lagi nih cara budayanya orang Sunda itu kalau berbicara seperti apa, dengan Sumatera yang berbicaranya lantang, suaranya kuat, sedangkan orang Sunda yang suaranya lembut atau ramah yang ramah satu sama lain. Terus kalau kita keluar negeri makin challenging lagi nih tentang culture yang kita hadapi, dan membuat kita semakin belajar, dan segala skill development yang kita punya, self development seperti critical thinking, adaptasi, komunikasi, itu diperlukan banget nih selama kita ke luar negeri itu. Dan terus learn courses of your interest. Jadi untuk ISMA ini kalian nggak usah takut dan nggak usah khawatir dengan universitas yang akan kalian pilih, karena ISMA sudah menyediakan universitasnya. Misal aku di Universitas NUIG, universitas aku kan. Jadi ISMA udah memberikan 10 mata kuliah pilihan. Jadi kamu bebas milih 3 sampai 4 mata kuliah. Hanya itu ya, 3 sampai 4 mata kuliah. Dan aku bebas milih di antara 10 itu. Jadi ya apa yang menurut kamu tertarik, pelajari. Jangan membuat kamu merasa harus belajar. Jadi apa yang membuat kamu belajar itu tuh tertarik. Karena kita di sini nggak harus, misal kamu manajemen, terus kamu ambil keluar lagi manajemen, nggak harus. Justru ISMA ini menyediakan mata kuliah yang bahkan di Indonesia aja nggak ada, seperti ini K-pop culture itu ada loh di sana gitu. K-pop culture, terus Internet of Things mungkin ada di sana, makin ada artificial intelligence di sana ada juga, atau sekedar public speaking pun di sana ada course-nya, ada mata kuliahnya. Jadi teman-teman memang diharuskan untuk belajar di luar majority di home university kalian atau di Untirta gitu. Nggak apa-apa kalau ngambil di luar manajemen atau di luar jurusan kalian. Oke, selanjutnya develop international networking. Ini sudah pasti kalian bakal bertemu dengan teman-teman yang berada dari seluruh dunia. Jadi kita sebagai international students yang masuk ke universitas tersebut, kita akan masuk ke kelas yang
khusus kelas internasional, di mana itu tuh berbeda. Kalau di kampus saya ya, itu berbeda dengan kampus kelas reguler. Kalau kelas reguler ini yang cuma dari dari negara tersebut dan emang menetap di sana, ataupun dari negara lain yang menetap di Ireland. Jadi kalau kita sebagai international students ada salah satu kelas yang kelas abroad namanya, itu benar-benar dari seluruh dunia. Aku dapat teman dari Italia, dari Spanyol, terus ada dari Germany, banyak sekali, dan kita bisa mengetahui gitu perbedaan karakteristik mereka, perbedaan accent mereka dalam berbicara, seperti itu. Dan juga di sana banyak society atau clubs, dan tentunya banyak networking yang kita bisa ikuti, dan tentunya supervisor atau dosen. Jika kalian berniat untuk S2 di kampus tujuan kalian bisa keep in touch dengan dosen kalian. Terus di sana, by the way, dosennya sangat-sangat empower ya. Maksud saya tidak ada dosen yang tidak open ke mahasiswanya. Selalu mereka open for discussion. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu bisa email saya. Kalau kamu butuh apa-apa, kita bisa meeting, kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol apapun yang kamu butuhkan. Jadi no worries gitu. Tidak ada paksaan untuk bertanya, tidak ada paksaan untuk ini. Kalian empower, kalian akan dibimbing untuk menjadi untuk menjadi mahasiswa yang memiliki skill yang baik, seperti itu. Dan study at top university ini jelas karena dari pemerintah sendiri hanya mengambil top university di negara tersebut. Jadi aku di Ireland itu hanya top uni aja, 5 top uni selama di Ireland itu. Begitupun misal aku di Inggris, misalkan keterima di Inggris atau keterima di Spanyol, Barcelona, keterima di Hungary, itu ya top kampus di sana aja yang ditawarkan gitu. Oke, masih di slide 3 sepertinya. Di saya belum ada perubahan slide, mohon maaf. Oke. Nah, develop competence for the future ini pasti ya, karena kalau kita udah keluar negeri itu skill development yang kita punya itu udah jauh di atas teman-teman yang tinggal di Indonesia. Bukan menyombongkan diri sendiri ataupun orang lain, tapi ada hal-hal yang kita harus merasakan dulu baru kita mendapatkannya gitu. Seperti apa itu critical thinking, apa itu mandiri, apa itu skill of communication, apa itu gimana cara kita adaptasi. Nah, itu hal yang nggak bisa kita pelajari teori. Jadi harus ada experience, harus ada hal yang kita jalani, harus ada masalah yang kita atasi. Dan di sana, karena kita jauh nih dari Indonesia, rasanya jika kita menghadapi masalah yang sama ketika di luar negeri, rasanya 10 kali lipat lebih berat gitu. Karena kita sendiri dan dia tidak ada parents yang di sana, terus kita harus survive masing-masing. Walaupun kita bersama, tapi kita harus bisa mengatasi masalah itu dengan pikiran yang jernih. Walaupun ada masalah, kita harus berpikir jernih, berpikir baik, dan mengendalikan emosional kita juga. Dan juga kalau kita udah punya ini ya, kalau di CV kan udah bagus kan, kalau kita udah punya exchange pengalaman ke luar negeri, ya akan memudahkan tahap-tahap berikutnya. Kesempatan ISMA ini membuka kesempatan-kesempatan lainnya, percaya sama saya deh. Oke, next. Dan apa aja sih yang di-cover dari program ISMA ini? Pertama, di kampus itu, kalau kita keluar negeri, ada yang namanya biaya registrasi kampus, dan juga tuition fee. Tuition fee ini seperti SPP, jadi registrasi itu kayak uang pangkal, tuition fee ini seperti uang SPP. Nah, di sana udah dibayar sama ISMA, kalian nggak perlu khawatir karena ini bukan kita yang ngatur. Dan settlement and living allowance, input accommodation ini ya, yang settlement and living allowance ini uang sehari-hari, kehidupan sehari-hari, dan juga uang kosan, uang apartemen, seperti itu. Jadi kalau aku di Irlandia itu per bulan aku dikasih 1.100 euro, dan uang untuk di 1.100 euro itu udah termasuk uang untuk apartemen aku dan uang kehidupan aku. Apakah itu cukup? Cukup banget gitu.
Terus dan cukup juga untuk beli oleh-oleh, cukup juga untuk jalan-jalan. Jadi uang LPDP ini ya lumayan banyak ya, kata saya bisa nabung juga. Terus ada emergency fund. Emergency fund ini dari ISMA jika terjadi sesuatu di sana yang semoga tidak ada terjadi apa-apa. Dan ini bukan kita yang dan tidak dikasih langsung emergency fund-nya. Jadi jika ada kejadian maka kita hubungi ISMA dan ISMA akan mengaturnya seperti itu. Jadi kita nggak menerima secara at cost uang ini. Terus ekonomi airfare dan visa. Visa ini sifatnya reimburse, artinya kalau beberapa country kan harus bayar visa ya, paling 1-3 juta, itu kita harus persiapin dulu. Nanti setelah kita mengurus itu, ISMA akan membayar kembali kita, akan mengganti uang kita. Dan ekonomi airfare ini tiket pesawat, jadi bisa aku dari Riau, kan untuk keluar negeri aku nggak bisa tuh dari Riau, langsung ke Irlandia. Jadi aku dari Pekanbaru ke Jakarta dulu, dan dari Jakarta baru sama-sama ke Irlandia. Jadi dari Pekanbaru ke Jakarta itu ditanggung juga, ditanggung dari mereka. Pokoknya dari mana kita tinggal, pokoknya dari situ mereka langsung bayarin gitu. Tiketnya langsung dibeliin. Misal kita berangkat ke Jakarta hari tanggal 20, itu tanggal 18 tiket udah di email ke email kita. Jadi kita nggak usah mikir, aduh aku mau pergi tanggal berapa, aku mau ambil pesawat apa, aku mau ambil di jam berapa, nggak usah. Pesawatnya pasti Garuda karena itu BUMN. Dan tiketnya langsung dikirim ke kita. Begitupun dengan tiket ke Dublin, tiket ke Ireland. Itu misalnya ada transit ke Dubai, saya kemarin transit di Dubai, dan baru ke Ireland, itu juga di email, jadi nggak usah bingung, aku mau pakai pesawat Etihad atau Emirates ya, atau KLM ya, itu nggak usah bingung. Jadi ISMA itu punya traveler sendiri, kita tinggal nerima email aja, tinggal nunggu email, dan ya udah tinggal print boarding pass nanti, tinggal masukin bagasi, tinggal pergi gitu. Oke, selanjutnya ada dana PCR, quarantine, dan health insurance. PCR ini kita dikasih jatah 5 kali. Jadi misal aku dari Pekanbaru ke Jakarta, aku kan perlu PCR juga waktu itu. Harus ada syaratnya. Nah, itu aku bayar sendiri dulu. Terus di Jakarta aku juga ada nih syarat PCR lagi gitu. Soalnya keluar negeri kan harus PCR. Jadi bayar sendiri juga waktu itu. Nanti sesampainya di sana kita baru isi form dan diganti uangnya. Jadi semuanya yang kita pakai uang sendiri itu nggak mahal-mahal kok guys. Cuma kayak PCR dan visa. Visa itu kita bisa nyiapin uangnya ya. Atau cari aja negara-negara yang visanya gratis apa gimana. Kalau Ireland kebetulan gratis, alhamdulillah ya. Terus health insurance ini juga di-cover oleh ISMA. Biasanya health insurance ini diatur oleh oleh kampusnya. Jadi kerjasama ISMA dan kampus sana, host university-nya. Sepertinya itu yang di covernya lumayan banyak. Selanjutnya. Oke, jadi karena kemarin aku dikasih tahu judulnya Goes to ISMA, dan aku juga baru nyadar kalau ini ternyata D3 manajemen, kan beda ya ISMA sama IFOSMA ya aplikasinya. Jadi kalau untuk requirements ISMA itu sendiri yang untuk sarjana dari semester 4 sampai semester 6 bisa daftar, terus good English proficiency. Kalau untuk ISMA minimum skornya IELTS itu 6, TOEFL IBT minimal 78, dan Duolingo-nya 100. Jadi ini bukan pakai TOEFL paper ya, yang TOEFL ITP itu udah nggak berlaku lagi, jadi kita menggunakan TOEFL IBT, dan menurut saya, saran saya, jika kamu tidak memilih Duolingo, pilihlah IELTS, tergantung dari requirements-nya, karena setiap universitas itu berbeda-beda requirements-nya. Misalnya di Ireland syarat Duolingo saya 110 minimal, dan ketika saya pergi ke Hungaria persyaratan di universitasnya minimal 130. Nah itu kan beda-beda, begitupun IELTS, begitupun TOEFL IBT seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan ke negara mana yang kita mau, dan kita harus meningkatkan nih nilai-nilai kita. Jangan target minimum, targetnya tinggi, harus lebih dari minimum gitu, seperti itu. Nanti kalian bisa lihat di booklet. Kemarin aku udah cari sih booklet IFOSMA, udah lengkap menurut aku. Terus nominated by home university ini kita udah pasti nominasiin ya. Udah maksudnya ini oke. Jadi kalian sekarang harus melalui international office.
Jadi misalkan di D3 manajemen pemasaran nih, kalian ada formnya yang dikasih International Office Untirta nanti, itu tanda tangan dari Kaprodi, tanda tangan Kaprodi dan siapa ya? Kaprodi dan dekan kalau nggak salah. Terus setelah itu baru diarahkan ke International Office. Di International Office itu kalian akan dilihat kelengkapan dokumennya. Jika sudah lengkap, maka kalian akan dikirimkan seperti itu. Jadi ini kita karena udah tahun kedua, jadi untuk administrasi udah bagus. Jadi dari Kaprodi langsung ke International Office, dan International Office ini yang akan mengarahkan kalian untuk tahap-tahap selanjutnya atau dokumen yang harus disiapkan. Oke, baik, GPA minimum kalau di ISMA 3. Tapi saya bilang lagi, jangan, ini kan kalian bisa meningkatkan IPK ya untuk tahun depan, ataupun untuk tahun ini kalau udah mencukupi langsung aja untuk tahun depan. Tingkatkan IPK-nya, karena saingan kita itu bukan di minimum, saingan kita itu banyak sekali IPK-nya yang bagus-bagus ya. Bahkan untuk 3,5 atau 3,6 aja itu masih rawan gitu. Tapi jangan berkecil hati karena banyak faktor yang diterima kayak English Proficiency atau essay-nya kalian juga. Dan ada tes wawasan kebangsaan kemarin, itu baru. Di tahun saya nggak ada, tapi di tahun ini kebetulan ada gitu. Jadi teman-teman sepertinya harus mempelajari tes wawasan kebangsaan itu ya, karena untuk menyeleksi ke tahap interview ada wawasan kebangsaan juga seperti itu. Oke, next. Prosesnya, nah ini ya biasa ya. Pertama kalian harus mencari dulu course dan universitas di luar negeri yang kalian minati, terus dapat recommendation letter dari dekan atau dari Kaprodi, terus isi form ISMA. Jadi nanti ada portal gitu, kalian isi di sana. Dan setelah itu, setelah seleksi-seleksi, baru dicek apa bisa masuk interview atau enggak, pengumuman, dan menghadiri interview prosesnya, dan melihat apakah kalian lolos atau tidak. Oke, selanjutnya. Nah, ini ISMA lagi. Ini proses timeline-nya. Saya katakan lagi kalau IFOSMA udah ada, dan kalian bisa download booklet-nya di website tersebut, lengkap menurut saya. Jadi, seperti ini ya timeline-nya. Ada pendaftaran, sesi pendaftaran, itu biasanya 1 bulan sih, 1 bulan kalau untuk ISMA. Kalau IFOSMA saya kurang tahu, mungkin sama. Terus ada selection prosesnya, ada announcement awardee. Setelah jadi awardee, kalian juga ada pre-departure preparation. Jadi nanti kalian akan meeting dengan Dikti, dengan LPDP, dengan lembaga luar negeri juga, Kementerian Luar Negeri. Kalian akan dibimbing oleh mereka. Depart to host university, dan kalian akan disambut oleh PPI di sana, PPI. Jadi ada PPI dari kalian. Oke, apakah ini bisa dilihat? Kualitas teman. Terus adalah Oke, selanjutnya saja deh kalau nggak lanjut. Oke, itu saja. Pas ya, 40 menit. Oke. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya saya arahkan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Revina atas materi yang telah disampaikan. Saya di sini akan memberikan notulensi yang telah saya buat. Jadi yang pertama itu alasan kalian harus mengikuti ISMA. Yang pertama, mendapatkan pengakuan setara dengan 20 SKS. Yang kedua, mempelajari mata kuliah yang diminati. Yang ketiga, belajar di universitas top dunia. Yang keempat, mempelajari hal budaya baru. Yang kelima, mendapatkan relasi internasional. Dan yang terakhir, mengembangkan kompetensi untuk masa yang akan datang. Tahapan-tahapan pendaftaran ISMA itu pertama, mencari universitas dan mata kuliah melalui platform ISMA. Yang kedua, mendapatkan surat rekomendasi dari wakil rektor. Yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran. Yang keempat, mencari tahu apakah Anda lolos seleksi atau tidak melalui web ISMA. Yang kelima, mengikuti sesi wawancara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, cek email apabila kalian bisa mengikuti sesi wawancara. Selanjutnya akan saya serahkan sepenuhnya kepada MC
Baik, terima kasih Saudara Armando atas moderatornya dan juga Saudari Kak Revina atas materi yang telah disampaikannya. Kak Zaki, gimana nih materinya? Oh iya, dari karakter itu cukup seru ya, mulai dari di awal antara ISMA, dan mulai juga sedikit sharing di ISMAPO ya, untuk advokasi tadi. Itu cukup menarik juga, sama bisa juga membantu kita bagi yang sekarang lagi semester 5 untuk advokasi, mungkin untuk semester selanjutnya di ISMA, mungkin itu cukup bantu ya untuk seperti ini ya. Oke, biar nggak melama-lamakan waktu, kita akan langsung aja tanya jawab yang dari peserta dan juga untuk bertanya ke Kak Revina. Silakan raise hand aja, tinggal chat di chat box. Boleh kalau mau langsung nanya, boleh banget dong, kita tunggu pertanyaannya. Ayo, silakan. Halo Kak, cek. Ini kaitan dengan pengembangan usaha. Silakan. Sudah terdengar. Peserta dapat juga menggunakan Oke. tem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6 bulan. Mungkin izin memperkenalkan diri dulu ya. Di sini luar biasa sekali pemateri kita, Kak Revina ya. Dan kakak-kakak MC atau serta panitia, saya mungkin dari mahasiswa umum ya Kak. Saya Reza dari instansi UHAMKA juga, dari UHAMKA kalau saya. Kak mungkin bisa berbagi cerita atau mungkin di sini saya lebih ke sharing sih, bukan bertanya ya. Di sini step-step atau mungkin dari Kak Revina sendiri itu boleh diceritain nggak pengalaman yang mungkin hal titik terendah dari Kak Revina sendiri, dari hal titik terendah sampai sekarang, dan hal apa yang mungkin yang memang membangun atau membangkitkan diri Kak Revina itu sehingga mungkin dari mengikuti ISMA sampai mungkin sampai ke sekarang gitu ya, sampai ke emang kondisi atau situasi yang sekarang gitu. Dan itu dari Kak Revina sendiri itu poin-poin yang mungkin rintangan gitu kan, rintangan sebelum di kondisi sekarang itu kayak gimana. Mungkin itu aja sih Kak. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Kak Fajri. Untuk Kak Revina untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Fajri. Berarti ada pertanyaan terus saya jawab langsung ya? Iya, boleh Kak. Silakan. Oke, terima kasih Reza atas pertanyaannya. Ini sepertinya kamu perlu motivasi ya, lebih ke motivasi sebenarnya ya. Jadi kalau dari awal ya, aku mulai timeline-nya dari aku SMA aja. Aku itu masuk ke SMA yang bisa dibilang SMA favorit. Jadi di Pekanbaru, aku dari Riau. Jadi saingan aku benar-benar yang aku harus belajar banget. Aku nggak bisa santai, aku bisa produktif, tapi tidak bisa sesantai orang-orang seperti itu. Dan kebetulan ada salah satu mahasiswa di sana yang exchange juga. Kakak tingkat aku dia exchange, terus ternyata ada program-program untuk SMA, dan sedangkan aku nggak tahu hal itu, sama seperti teman-teman yang baru tahu ISMA. Jadi kayak aku baru tahu program exchange itu ternyata ada loh, seperti itu. Jadi awal ketertarikan aku ingin keluar negeri itu dari sana. Nah terus, apakah aku langsung bisa bahasa Inggris? Apakah aku langsung bisa memahami bagaimana menulis esai? Ya enggak. Aku belajar, aku ambil les bahasa Inggris, aku nggak tiap hari, tapi aku mengusahakan membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris, entah aku dari mendengar lagu atau menonton film seperti itu. Tapi untuk selanjutnya emang harus diseriuskan sih untuk berbahasa Inggris ini. Dan juga rintangan-rintangan yang aku hadapi lumayan banyak ya, timeline aku dari SMA sampai kuliah, rintangan-rintangan yang aku hadapi seperti di tahun 2018. Aku kan angkatan 2018 nih harusnya. Aku nggak lulus SBMPTN, terus aku nunda 1 tahun, dan itu benar-benar menguji mental banget, dimana teman-teman kita udah ngepost Wibon, entah itu di ITB, entah itu di UGM, dan kita belum dapat apa-apa satupun. Dan aku belajar lagi setahun, dan alhamdulillah aku dapat di metalurgi Untirta. Dari situ juga
banyak yang aku dapetin ya, kalau aku ternyata masih banyak kekurangan, aku orangnya aku nggak konsisten, aku nggak ngerti konsep, aku ini. Jadi lebih ke banyak refleksi diri gitu. Apa sih yang saya kurangi, di bagian mana sih yang harus saya tingkatkan? Karena kalau kita mengikuti kompetisi dan kita melihat saingan, itu nggak ada titik temunya. Kita jangan takut, oh persaingan aku tuh banyak banget, saingan aku dari UI, dari ITB, dari UGM, yang mana kita itu tuh top 10 university kan, top 5 malah. Dan orang-orang seperti itu pasti ada. Orang-orang seperti itu pasti ada. Dan tugas kita apa? Tugas kita fokus ke diri kita. Jadi apa yang membuat mereka yang terdahulu lulus, oke, ambil dari situ, ambil maknanya. Apakah aku sudah mencapai kapasitas tersebut? Apakah aku sudah apakah sudah bisa bersaing dengan mereka? Seperti itu. Jadi kamu misalnya kurang di bahasa Inggris, oke, belajar. Terus kamu nggak memahami cara menulis esai, belajar lagi cara menulis esai, review setiap harinya. Kamu juga perlu mentor, kamu juga perlu teman-teman dan relasi yang baik. Maka carilah orang-orang yang membuat kamu, bertemanlah dengan orang-orang yang membuat kamu grow. Itu yang pertama. Lingkungan itu sangat mempengaruhi ya, karena lingkungan mempengaruhi sistem. Itu yang saya pelajari. Cari mentor, cari teman-teman yang membuat kamu growth, dan kalau kamu sempat ikut bimbingan les bahasa Inggris ataupun sempat ikut bimbingan study abroad atau apapun itu, ikuti itu karena mereka pasti punya link-link, kalian mereka punya relasi. Oh, aku punya teman loh yang lulusan ini, aku punya teman loh dapat beasiswa ini. Nanti kamu dikoneksikan ke mereka. Itu pentingnya relasi. Jadi orang dalam itu nggak ada, yang ada adalah relasi dan kemampuan kamu mencukupi, seperti itu. Dan untuk bisa sampai ke tahap ini, faktor luck juga ada, faktor keberuntungan juga ada. Dan luck itu kan kita bisa dapat usaha, dan juga berhasil itu kan kita dapatnya dari usaha dan luck ya. Jadi selain kita berusaha, kita juga harus berdoa, kita harus juga berbuat baik ke orang-orang gitu. Jangan, tetap rendah hati, apapun itu tetap rendah hati, dan memiliki rasa empati yang baik, seperti itu. Karena untuk apa ilmu yang tinggi tapi untuk empati ke sesama aja kita nggak bisa gitu. Itu skill dasar yang harus kita punya. Seperti itu, Reza. Apakah sudah menjawab? Sudah lengkap, Kak. Terima kasih, Kak Revina. Sangat memotivasi ya diri saya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama, Reza. Baik, mungkin ada lagi dari peserta yang ingin bertanya atau yang pengen sharing sama kalian langsung. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand atau ketik di kolom chat saja ya. Lebih baik sih ngomong langsung sih, Kak, biar lebih terasa gitu. Biar lebih enak sih ya. Iya, bertanya. Kalau yang bagi yang malu-malu membuka suara, silakan ketik di chat box saja. Santai aja, teman-teman. Bebas mau nanya apa? Ada nih dari Kak Krisna Bayu. Silakan. Kak. Iya, izin masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semua serta panitia yang udah menyelenggarakan acara ini. Nah, saya izin bertanya terkait beberapa hal. Itu yang pertama, buat kredit SKS itu apakah harus yang setara sama yang di Untirtanya gitu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari Kak Revina sendiri pas lagi di RL-nya itu ngomongnya full Inggris gitu sewaktu kelasnya atau gimana ya? Dan juga misalkan full English gitu, kayak apa ya? Kayak paham nggak sih gitu apa yang dibicarain gitu? Mungkin paham, cuma kayak ngebelesnya itu mungkin bingung atau gimana. Mungkin sekian ya. Terima kasih. Oke. Aku langsung jawab ya. Boleh, Kak. Silakan, Kak. Yang pertama tadi, astagfirullah, aku lupa pertanyaannya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi kurang lebih kayak kredit SKS gitu. Oke, kredit SKS. Kredit SKS dulu ya. Kredit SKS ini tadi kan sudah, kalau kamu belum join, tadi Kaprodi kamu, Bapak Dikbal sudah menjelaskan kredit SKS itu udah aman gitu. Maksudnya kalian nggak perlu lagi untuk bingung untuk menyetarakan sama dengan mata kuliah kalian pada saat pergi. Jadi mata kuliah yang akan kalian pelajari nanti di sana adalah mata kuliah yang ditawarkan oleh ISMA.
mata kuliah yang tersedia di universitas tersebut dan ditawarkan. Misalnya dalam satu university kamu misalnya mau ke National Taiwan University. Di sana disediakan ISMA ada 10 mata kuliah, maka pilihlah 3 atau 4 dari mata kuliah yang disediakan tersebut. Nah, seperti itu. Tidak sama dengan mata kuliah yang itu pasti ya. Karena aku sendiri kan dari engineering ya. Engineering itu dikit banget dan aku belajar budaya di sana dan itu oke, nggak apa-apa gitu. Terus pertanyaan kedua, di sana full English, benar, karena kita international student dan tadi seperti aku bilang kita masuk ke kelas internasional yang mana mother tongue language mereka, bahasa ibu mereka itu kan bukan Inggris ya, ada yang bahasa French, ada yang bahasa Belanda, ada yang bahasa Jermani. Makanya kita dimasukkan kelas internasional yang mana kita di kelas pakai bahasa Inggris. Kebetulan di Ireland emang bahasa umumnya bahasa Inggris, walaupun mereka punya bahasa ibu, bahasa Gaelic namanya. Dan apakah aku langsung mengerti? Ya tidak. Dan kebetulan aku kan hanya mengetahui 2 accent. Aku hanya mengetahui accent British dan accent American. Dan aku lebih ke American. Sampai di Ireland, ternyata mereka punya accent baru, namanya accent Irish. Dan itu kayak bahasa ibu mereka, accent-nya, dicampur dengan bahasa Inggris. Dan aku, untuk 1 bulan pertama, aku benar-benar struggle banget. Kayak, oh my God, dosen aku bicara apa sih, gitu. Kayak dapat poinnya, tapi aku nggak bisa mengerti secara keseluruhan. Dan jangan takut, teman-teman. Kalian bakal bersama teman-teman yang lainnya, kalian bisa diskusi, atau juga kalian belajar melalui record. Jadi aku di sana kemarin dosennya selain kita offline kelasnya, mereka juga punya record dan ada spadanya juga di sana. Jadi namanya setiap kampus beda-beda lah ya. Ada spadanya juga di sana. Tidak ada satu dosen pun yang tidak mengisi spada. Semua dosen mengisi materi-materi di sana, semua dosen mengirimkan recordnya, semua dosen mengajar, semua dosen mengirimkan paper dan sumber ilmu yang harus kita pelajari. Jadi jangan takut lack of information. Justru di sana dosennya sangat-sangat empower. Yang tadi aku bilang, kamu bisa bertanya, kamu boleh bahkan kamu bilang ke ini. Jadi nanti ISMA bakal arrange ke kalian buat ikut kursus writing, kursus essay writing, karena ujian kalian di sana bakal ada yang bentuk essay, ada juga dalam bentuk ujian kayak SBMPTN rame-rame gitu. Aku dapat 2 hal itu. Nah, jadi bisa aja kalian bilang ke mentor mentor writing essay ini bahwa Sir, sepertinya saya kurang bisa cara menulis essay akademik, gimana caranya? Nah itu bakal kalian ketemu sekali seminggu sama mentor tersebut dan kalian memang disediakan sih itu untuk international students-nya, how to write essay, cara menghadapi ujian, dan di sana juga ada counseling akademik. Jadi benar-benar terfasilitasi. Jadi pertanyaan ketiga tadi apa? 2 doang sih. Oh, 2 doang. Oke, siap. Apakah sudah menjawab, Krisna Bayu? Sudah. Jadi mungkin kalau yang poin pertama tuh walaupun nggak relate tapi masih bisa dikredit ya. Yes. Rekognisi 20 SKS itu bukan berarti harus relate. Jadi ISMA itu cuma bilang, saya memberikan 20 SKS ke kampus, yaitu kampus harus mengkonversi itu. Entah dia harus bagaimana, pokoknya harus seperti itu. Oke. Makasih ya, Teh. Iya, sama-sama. Baik, mungkin selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi atau yang ada yang sharing. Oke, silakan Kak Amelia Sahrani. Iya, makasih moderator. Halo Kak, aku Amel, sebelumnya memperkenalkan diri. Aku mau tanya dong Kak, boleh nggak sih tolong diceritain proses dari awal banget Kakak daftar sampai akhirnya Kakak tuh bisa jadi awardee di ISMA ini. Makasih Kak. Dan mungkin kalau misalkan ada kayak struggle yang kayak mungkin berat banget, boleh tolong diceritain juga Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Amel. Ini berdasarkan pengalaman aku di batch pertama ya, karena di batch kedua udah berbeda prosesnya dan aku aku mengikuti proses di kedua ini karena ada adik tingkat aku yang lolos juga. Tapi aku akan menceritakan pengalaman aku sendiri dulu.
Nah, awalnya, jadi seperti yang tadi aku ceritakan, aku mendapatkan info ini bukan dari Untirta, bukan dari dosen, bukan dari Kaprodi. Aku mendapatkan info ini dari Instagram Dikti. Jadi gunakanlah sosial media kalian dengan sangat-sangat baik. Karena di sana banyak sekali info yang bermanfaat, tergantung cara kita mengelola itu ya. Terus dari situ aku mulai searching, ini programnya apa, oh ternyata sudah ada websitenya. Bisa nih untuk aku daftar, oke. Dan terus aku lihat, wah pendaftarnya cuma 2 minggu, kan kemarin 1 bulan ya, tahun ini 1 bulan. Kemarin di aku itu cuma 2 minggu, di 2 minggu itu aku harus menyiapkan apa? Transkrip akademik aku siapin. Itu kan tinggal print ya, tapi harus ada di TTD dan nggak harus ditranslate ke Inggris, enggak sih, cuma TTD Kajur. Terus yang kedua, siapin bahasa Inggris. Dan sertifikasi bahasa Inggris aku kan belum punya. Aku pernah ikut course IELTS, tapi aku belum pernah ambil tag IELTS. Jadi aku cari aman aja di Duolingo gitu, karena Duolingo dia tingkat kesulitannya lebih mudah. Terus yang ketiga, aku menyiapkan recommendation letter. Terus itu yang aku siapin selama 2 minggu. Tantangannya apa? Tantangannya adalah karena itu di batch pertama, yang mana akademika pun belum tahu, seperti dosen Kajur, aku harus menjelaskan ke mereka, aku harus meyakinkan kepada beliau-beliau bahwa ini program bagus loh, ini program saya bisa mengikuti ini, dan persyaratan saya lengkap, seperti itu. Jadi struggle selama 2 minggu itu saya selain menyiapkan dokumen itu, saya harus meyakinkan dosen dan Kaprodi saya gitu. Karena di Kaprodi pun mana mau sih mahasiswanya telat lulus, mana iya itu kan maksudnya. Jadi saya harus meyakinkan bahwa ini rekognisinya 20 SKS, Pak. 20 SKS, Bu. Jadi saya tidak akan menunda kelulusan saya. Lalu tantangan baru lagi, apakah ada mata kuliah yang relate dengan metalurgi gitu. Saya bilang ini tidak ada yang relate sama sekali untuk jurusan engineer apapun, mungkin ada, tapi kebetulan di kasus saya tidak ada, dan memang ISMA ini menyarankan, sangat menyarankan untuk mengambil di mata kuliah lainnya. Dan saya sulit sekali meyakinkan Kaprodi saya terkait itu, dan di akhir-akhir saya dapat persetujuan dan saya didukung. Dan untuk esai saya kebetulan punya teman, punya rekan yang udah keterima beasiswa LPDP, dan saya minta review esai ke mereka. Tetap kita yang bikin esai. Di esai itu kalian nanti cari aja lah esai beasiswa itu seperti apa, dan benar-benar harus dalam diri kalian, cara menuliskan, cara menuangkan itu benar-benar dari diri kalian sendiri, dan harus banyak prestasi yang kalian punya. Ya itu sebagai persyaratan mungkin untuk tahun kedepannya. Dan terus untuk sertifikasi bahasa Inggris kayak Duolingo itu kan aku juga baru tahu Duolingo bisa bisa official test gitu. Aku taunya kan cuma untuk bahasa-bahasa belajar doang, ternyata bisa tes gitu. Ya udah aku lihat di YouTube gimana sih Duolingo ini, sistemnya apa aja yang kita tes. Terus ada juga trial test di Duolingo. Kalian bisa buka website Duolingo di internet, buka aja websitenya, terus Duolingo official test. Kalian coba trial test itu sekitar 15 menit, itu udah nanti hasilnya range nilai, misalnya range kalian 110 hingga 130, pasti nanti range hasil kalian di antara itu nggak bakal lewat, walaupun dia cuma trial test, tapi itu udah menggambarkan banget. Nah seperti itu. Dan untuk harga Duolingo ini lebih murah, sekitar 700.000, sedangkan IELTS 2,9 juta. Dan saya waktu itu nggak mau mengorbankan hal yang belum saya pelajari banyak-banyak. Jadi jika kalian ingin mengambil IELTS, belajarlah dari sekarang dan persiapkan. Atau Duolingo juga harus belajar dari sekarang sih, harus membiasakan diri. Karena Duolingo ini untuk materi, misalnya kalau TOEFL kan ada materi-materinya, grammarnya, terus structure writing-nya segala macam. Tapi kalau Duolingo lebih lebih random tesnya, yang hal yang nggak bisa kita pelajari, jadi itu mengukur skill bahasa kita sehari-hari. Nah kemudian recommendation letter ya itu dari Kaprodi, kemudian akhirnya aku arahkan ke international office, tolong chat dosen ini. Kebetulan waktu itu Pak Mikro di International Office, jadi saya mengajukan, akhirnya disetujui, dapat tanda tangan, baru saya upload semua
dokumen-dokumen saya ke portal ISMA. Di situ baru saya nulis esai di portalnya tersebut. Esai tetap disiapkan selama 2 minggu, tapi kita harus menuliskan esai itu di portal. Ya, upload semua dan kita memilih di portal itu universitasnya apa, course-nya apa, dipilih juga, ya saya submit, ya udah. Ya sekitar seminggu ya, beberapa hari, 3 hari gitu, keluar informasi kalau saya lanjut ke interview gitu. Lanjut ke interview, dan interview itu selama 15 menit sendiri-sendiri, one on one. Interviewersnya satu, sayanya sendiri selama 15 menit menggunakan bahasa Inggris. Interviewernya siapa adalah dosen-dosen di seluruh Indonesia. Jadi orang Indonesia yang bakal interview kalian. Jadi kampus luar negeri tidak menyeleksi kita, tapi kita diseleksi oleh negara kita sendiri. Nah, seperti itu, menggunakan bahasa Inggris. Dan akhirnya pengumuman saja di Wardi. Ya, seperti itu. Apakah cukup, Amel? Cukup, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Kak Amel atas pertanyaan tadi. Nah, selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin sambil kita nunggu yang nanya, boleh Kak Zaki, mungkin ada yang mau ditanyain? Oke, kalau udah nggak ada yang mau nanya lagi, kebetulan aku ingin nanya. Nah, Kak, ini kan penting banget untuk kita semua, terutama sesi yang mendebarkan ya pada seleksi ISMA ini atau ISMAFO. Pertama sesi wawancaranya. Nah, aku punya pertanyaan nih Kak. Bagaimana kita cara menghadapi sesi wawancara kali ini? Dan bagaimana juga tips-tips yang harus dipersiapkan sebelum menghadapi sesi wawancaranya? Itu saja Kak. Terima kasih Kak. Oke. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi yang pertama adalah kalian harus searching dulu di YouTube. Gimana sih interview beasiswa itu? Karena kalau misalnya kalian udah searching semua itu, kalian bakal dapat satu poin yang oke, aku harus ini, aku harus ini. Tetap kalian dari awal diri sendiri dulu, nyamanin dulu mau metodenya seperti apa, karena banyak. Jadi kalau dari saran dari aku, gunakan STAR method. Jadi STAR method ini kalian bisa cari juga, ada situation, S-nya, T-nya ada task, A-nya ada action, R-nya ada result. Jadi di interview itu kita misalnya ditanyakan suatu hal, kita harus menjelaskan pertama situasinya dulu. Misal aku kan waktu itu nggak lolos tuh di SBMPTN. Jadi pada tahun 2018 aku ditanya kesulitan apa sih selama kamu belajar, atau kesulitan apa yang kamu alami selama kamu kuliah. Aku menceritakan aku di 2018 nggak keterima SBMPTN, itu situationnya. Dan aku akhirnya teksnya aku ingin lolos di tahun berikutnya dan aku harus mengambil bimbel. Itu teksnya, aku harus mengambil bimbel. Terus yang actionnya, selama bimbel itu aku ngapain? Oke, selama bimbel aku refleksi diri dan aku belajar sungguh-sungguh, aku memahami konsep, aku belajar bersama teman-temanku dan mengikuti tryout, mengikuti ini segala macam, itu actionnya. Terus resultnya, akhirnya setelah hard work-nya aku kerjakan selama setahun, aku mendapatkan Untirta, aku lolos SBMPTN dengan tidak usah tes mandiri lagi seperti tahun sebelumnya. Jadi berhasil gitu. Jadi step kita berhasil seperti itu. Itu poin dari interview itu seperti itu ya. Dan untuk poin lainnya, yang pertama kita harus percaya diri. Kita percaya diri dan juga skill bahasa Inggris kita tentunya, karena kita bakal interviewnya pakai bahasa Inggris ya. Latihanlah berbicara depan kaca. Oke, mungkin kalian awal-awal nggak ngerti caranya, cara interview atau ngomong, tulis di kertas. My name is Revina Deananda. I'm a 6th semester of metallurgical engineering. Terus kegiatan saya adalah ini. Tulis aja, ditulis. Terus kegiatan aku selama kuliah ini. Atau tulis, nggak usah CV atau yang serius-serius banget. Tulis aja kegiatan aku hari ini. Today I went to my school, or I went to my aunties, I went to my uncle house. Terus aku di sana bertemu dengan ini. Terus ya udah ditulis, terus dihafal aja, nggak apa-apa. Dihafal, terus latihan depan kaca. My name is Revina Deananda, and sampai kalian
merasa oke, I'm capable, sampai kan ngerasa aku yakin dengan diri aku karena kita udah hafal, udah latihan, walaupun kita harus improvement di interview, tahap pertama pasti kita mulai dari nol kan. Kalau kita harus mengerti sesuatu, kita harus hafal, kita harus memahami, dan akhirnya kita bisa improve. Seperti itu tahapnya. Jadi nggak apa-apa kalau interview itu prosesnya memang harus panjang ya untuk bisa melatih diri. Walaupun setelah kita berlatih-latih di interview pun kita bakal gagap juga, kita bakal tapi untuk melihat kepercayaan diri, untuk melihat capability itu bisa dilihat dari usaha-usaha kita. Interviewer pasti tahu itu karena interviewer itu spek yang dilihatnya pasti kepercayaan diri, kemampuan bahasa Inggris, dan tahulah psikologi dari awardee yang mereka interview ini, apakah dia nggak siap dengan interview ini, apakah mereka sudah mempersiapkan, itu mereka tahu. Mereka pasti tahu, seperti itu. Oke, terima kasih Kak atas pemaparan dan jawabannya tadi. Semoga bisa membantu saya untuk kedepannya dalam seleksi ISMAKO ya. Terima kasih Kak. Ya. Baik, mungkin kita bisa menampung satu pertanyaan lagi dari audiens. Oke, ada pertanyaan dari Nikita Aurora dari Universitas Brawijaya. Halo Kak, saya Nikita dari Universitas Brawijaya, izin bertanya. Kak Revina sendiri belajar TOEFL, IELTS, dan sebagainya di mana ya Kak? Atau mungkin ada rekomendasi platform dari Kak Revina sendiri? Terima kasih Kak. Silakan Kak Revina untuk dijawab pertanyaan dari Kak Nikita. Kalau aku belajar bahasa Inggris, lifetime process ya. Lifetime process artinya aku mulai dari SMP udah membiasakan diri pakai bahasa Inggris. Tapi untuk kalau kursus IELTS ini aku pernah ambil les ya offline di SMA, kan belum corona ya, offline. Jadi aku pernah ambil IELTS cuman kursusnya doang selama 3 bulan. Ya untuk mengetahui lah IELTS itu bagaimana, terus apa aja yang harus dihadapi. Terus belajar di mana, atau mungkin ada rekomendasi platform ya. Dari rekomendasi platform, ini aku nggak endorsement ya, tapi banyak banget di Instagram tuh namanya Scooters, atau ini Scooters. Terus ada apa lagi ya, Scooters, kayaknya Leiden, atau Kampung Inggris. Nah, 3 hal ini. Kayaknya itu kalian bisa cari sih di Instagram, itu banyak banget. Aku nggak tahu, mungkin ada yang lebih baik dari ini, tapi biasanya kan misalnya kalian klik klik profil Instagram dari kursus, terus kalian lihat suggest-nya ya. Suggest-nya kan banyak tuh, suggest-nya akun-akun yang lain kan, lihat aja, terus tanya-tanya gimana gitu. Untuk rekomendasi aku belum bisa karena aku memang belum pernah coba yang online ini. Oke, gimana nih kita, apakah sudah menjawab? Oke, sama-sama. Maaf, suara yang tidak terdengar. Oh, baik. Baik, mungkin itu aja pertanyaannya yang dipaparkan oleh peserta. Saya juga mau numpang nanya sih satu Kak, boleh nggak? Boleh, santai aja. Jadi sekadar nanyain aja sih Kak, Kakak waktu di sono tuh di luar negeri pernah nggak sih kayak culture shock gitu Kak? Terus gimana sih cara mengatasi culture shock Kakak itu? Oke, itu setiap orang yang keluar negeri pasti ngerasain. 19, aku kemarin ke sana 19 orang, 19-nya culture shock kayak gitu kan. Jadi yang ke USA juga, yang ke Eropa bagian sana juga pasti tuh ngerasain gitu. Cara menghadapinya adalah ya udah terima aja shocknya. Terima aja shocknya, terus belajar. Seperti kayak misalkan pergi ke suatu supermarket. Terus di supermarket itu pas kalian mau bayar, oh dia menyapa dulu, "Hi, how are you?" Seperti itu. Padahal itu bukan bertanya kabar kita, cuman kayak hi doang gitu. Tapi mereka menanya how are you? Terus kita menjawab lagi how are you? Kita menjawab how are you lagi gitu. Jadi apa-apaan ini, kita taunya kan bahasa Inggris how are you, apa kabar, daripada jawab apa kabar lagi gitu. Jadi itu kita belajar, kita jadi belajar. Makanya aku bilang tadi
kita butuh critical thinking, kita butuh communication skill, kita butuh adaptasi yang cepat seperti itu. Walaupun nanti di sana culture shock-nya itu lebih banyak gitu kan. Terus untuk kita bakal di lingkup kalau kalian dapat di Eropa itu kan mayoritas muslimnya dikit ya. Kalian kan bakal pakai kerudung atau mungkin kalian ada hijabnya panjang. Nah, itu mungkin kalian akan merasa diliatin, but it's okay. Mereka nggak bakal ngapa-ngapain. Mereka cuma liatin, oh, ada yang nggak biasa nih. Ada yang nggak biasa gue lihat, terus gue lihat lagi, gitu. Kan kita sering kayak gitu kan, ada bule aja. Wah, ada bule, kita liatin kan, gitu. Sama seperti mereka ngeliat kita menggunakan hijab, it's okay. Itu nggak apa-apa. Mereka cuma, oh, ada orang baru. Oh, ada orang di luar dari negara gue. Nggak apa-apa. Terus makanan. It's for sure makanan sangat-sangat yang membuat saya tertantang sekali ya. Jangan tidak ada cabai. Kita kan butuh makanan pakai cabai yang pedas-pedas, terus micin juga di sana kurang banget. Beberapa makanan rasanya hambar. Jadi kita harus punya skill masak sepertinya. Saya masak di sana. Walaupun saya nggak bisa masak, tapi nomor 1 makan dulu, yang nomor 2 enak. Pokoknya enak belakangan. Yang penting saya makan dulu hari itu. Jadi kalian bisa beli makan di supermarket, beli bahan-bahannya di supermarket, terus masak sendiri, karena di apartemen itu kan ada tempat masaknya ya, dapurnya lengkap, ada oven, ada kompor listrik, semuanya gitu. Bisa masak di sana, atau kalian ingin mencoba makanan baru juga nggak apa-apa gitu. Terus culture yang lain adalah teratur. Di sana seperti lampu merah, traffic light. Kalau lampu merah, kita untuk pejalan kaki, ya udah berhenti. Tapi sekalinya sekalinya udah hijau, langsung jalan cepat gitu. Jangan nunggu apa-apa, jangan lambat. Geraknya harus cepat seperti itu. Dan kalau misalnya, ya kan lampu merah itu kan bahaya ya. Maksudnya traffic light itu kan kalau kita lewatin bahaya. Jadi stop. Terus mobilnya juga kenceng-kenceng, jadi kalau ketabrak ya luar biasa juga kan sakitnya, masuk sakit gitu. Terus apalagi ya, jadi masalah kalau tiba-tiba kalian demam, kalau kalian tiba-tiba flu, sakit, itu homesick-nya berasa banget gitu. Kayak kan biasanya kita kalau kayak gitu ngerasanya, aduh, pengennya sama mama, pengennya ada yang masakin bubur, pengennya ada yang gini. Tapi di sana sendiri, teman-teman sibuk sama urusannya, bisa sih diperhatiin teman, tapi ya sebatas apa sih? Sebatas nanya, mau makan nggak? Atau sekedar, ini ada makanan kayak gitu. Kita kan butuh mental support juga kan, seperti itu. Kita juga butuh kayak seperti kasih sayang, seperti itu. Belum lagi time difference Indonesia di luar dan di luar negeri juga beda kan time difference-nya. Dan itu sih, kalau kita menelpon orang rumah juga, di Indonesia jam berapa ya gitu. Di sini jam segini berarti kita harus nelponnya di siang hari. Padahal kita mood nelpon itu di malam hari kan. Mood nelpon itu sleep call lah kan, sleep call seperti itu. Jadi padahal sleep call kita di malam hari di sana, di sini udah jam 3 subuh udah sleep beneran teman-teman di rumah ya, orang-orang di rumah gitu. Jadi ya culture shock-nya banyak, skill-nya banyak juga dari sana, problem solving-nya juga banyak, dan itu harus dirasain itu sih, rasain dan atasi dan berpikir jernih, jangan lama-lama di shocknya, langsung oke, minggu ini nggak apa-apa, tapi minggu depan harus lebih baik, seperti itu, bertahap seperti itu. Ya, mungkin lama-lama juga bakal kebiasaan ya Kak? Iya, kebiasa kok. Baik, cukup sekian dari sesi tanya jawab kita hari ini. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pemateri, yaitu Kak Revina. Kepada tim PDD, bisa langsung ditampilkan. Langsung saja boleh didokumentari seksi PDD. Untuk sertifikatnya akan kami langsung kirimkan setelah acara berakhir ya Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Nah, selanjutnya habis dapat materi yang bermanfaat ini, kita bakal ada apa nih Kak? Gimana? Yang lain masih pada semangat nggak? Semangat lah, masa nggak Pastinya semangat? dong ya. Jadi pagi-pagi nih. habis ini kita bakal ada games.
Iya, bakal Kita, games. mau ada refreshing otak lah gitu biar Kalian makin tahu jernih. gamesnya berupa apa? Kalian tahu nggak? Mau tahu atau mau tahu banget? Oke. Buat yang belum tahu, nanti kita ada gamesnya itu tebak gambar yang akan dipadu oleh saya dan juga View. Jadi boleh langsung anggota PDD untuk share screen gamesnya. Silakan. Nah, tebak gambar nih. Boleh langsung, aturannya adalah kalian bakal tebak dari yang kita paparkan di share screen selama berapa ya Kak waktunya? 20 detik deh, 20 detik. Lama banget tuh. Lama. Di kolom chat ya, jangan lupa. Kolom chat. Kalian ketik aja di kolom chat, nanti kita baca kok. Gampang-gampang kok. Nggak susah kan ya? Iya, nggak susah-susah banget, gampang-gampang banget Anak TK pokoknya. pasti. Boleh langsung seksi PDD dilanjut. Nah, sekarang apa nih? Coba boleh tebak nih dari para peserta. Silakan ketik di kolom chat. Gampang banget, ada Gampang gambar banget ini. Apa tuh? Minta uang. Minta uang. Waduh. Ayo yang lain. Jangan mau kalah. Minta mobil, bener banget minta mobil ini. Harusnya banget nih, minta inovatif kantung banget. ini. Kan itu gambar kantung ya terakhir ya. Ya, apa minta tas ya? Bisa jadi ya. Tas Gucci gitu. Aduh, ini jawabannya udah pada keren-keren nih jawabannya nih. Tuh, minta duit ya. Kenapa nggak sekalian minta THR aja ya? Oke. Yuk, tutup yuk. Selanjutnya boleh? Slide yang selanjutnya. Nah, nih ada kakek-kakek. Kakek-kakek, kakek-kakek bukan ini? Soalnya Bukan sama lah. kayak pakai kacamata. Bisa jadi. Ada kakek, air. kakek kamu. View. Iya, Iya. kebetulan ini. Wah, apa lagi? Nah. Tuang air. Tuang air. Tuang duit kalau ini sih kebetulan. Ayo yang lain. Ya, lanjut PDD boleh ke slide selanjutnya. Nah, ada 3 sama akar nih. Akar pohon apa ya kira-kira nih? Apa jangan-jangan pohon toge ya? Aduh, kayaknya pohon rambutan gak sih ini? Bisa jadi. Karena kebetulan saya suka banget sama rambutan. Nggak nanya juga sih. Bisa. Ayo, iga bakar semua. Nah, pisang bakar. Iya, benar banget nih pisang bakar. Ayo yang lain. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Silakan PDD. Wah, ini aduh, Apa ini? Aduh, susah banget. ada orang pakai peci. Ada gambar ayam. Aduh, ayam Upin Ipin nih jangan-jangan. Jadi. Apa ayam dari Mail? Diambil sama kita. Wah, Mail bisa marah nih.
Waduh, apa tuh? Perusahaan kecil. Perusahaan kecil. Emang iya perusahaan kecil ya, Kak? Oh, bisa, Jawaban. bisa jadi atau nggak Oh, tahu bisa juga sih. jadi aja dari tadi nih, kagak nentu banget jawabannya. Pasti juga bingung soalnya susah banget nih soalnya. Oh, Juga masa bingung. sih? Masa Kak Iya. Jaki bingung? Iya, makanya. Biasanya yang paling lain. semangat. Nggak tahu tiba-tiba pusing. Ngeblank ya, Iya, tiba-tiba nggak bisa mikir. Perusahaan kecil nih, aduh. Lanjut aja nih, Ya, PDD. Kita lanjut. Selanjutnya. Nah, gampang banget ini. Ada unta, terus ada siapa nih juara 1, juara 2, sama juara 3? Ayo, gampang ini. Ini unta atau kerbau sih? Ayam kali ya. Oh, boleh juga ayam. Ayam tok dalang ya? Iya. Tok dalang ya? Apa tuh? Waduh. Makalah akuntansi. Nggak, sini kelihatannya kayak makalah-makalah agama gitu ya. Filosofis banget. Iya, bisa jadi seperti itu. Tapi nggak tahu juga sih. Oke, yang lain ayo. Masih cuma 1 orang doang nih. Emang susah sih kayaknya ini. Saya aja Majalah akuntansi. Nah, bisa jadi. nggak bisa mikir ini nih. Ini susah banget ini. Iya. Ini kayaknya, aduh, susah banget. Aku tadi bodoh ya tebak gambar ya. Akuntansi. Nah, nek ngisor oh, ndure masuk majalah. Iya, majalah. Gimana sih majalah? Ini buku tabungan sebenarnya tuh, kakak-kakak Slide selanjutnya sekalian. silakan. Makalah akuntansi. Selanjutnya. Nah, Ini ada kendi nih, ada kendi Jin Tomang nih. apa ini ya? Ada raja, ada kendi, ada kursi. Ada Mungkin raja jomblo ya. Oh, rajanya jomblo ya, nggak ditemenin ratu nih. Aku akan diajak. Ajakan Diskusi. Ada kursi ini, kursinya kursi goyang atau kursi kembar ini? Wah, apa jangan-jangan ini kursi yang kemarin patah ya? Kemarin patah apa? Itu kursi di rumah saya. Aduh, masa dibawa-bawa ke sini sih kursi rumahnya? Nah, lanjut aja PDD ke soal terakhir kita. Terakhir nih. Waduh, ada kerbau lagi. Aduh, ayam lagi. Terus ada ikan. Aduh, ada susah bunga. banget ini kalau ada kerbau-kerbau tuh bau-baunya susah sih. Kalau ada bunga ini bagaikan hati saya berbunga-bunga atau bagaimana? Apa tuh? Untayan bunga. Untayan bunga. Aduh, untayan utang yang ada di sini tuh gak ada bunga-bunganya. Bunga bang ya? Jangan-jangan bunga bang bukan? Untayan bunga. Aduh, untayan bunga bang. Nah, coba yang lain boleh kali tuh selain untayan bunga apa? Untayan bunga Bank BNI. Salah di saya. Apa jangan-jangan untayan bunga Bank Beseta? Apa yang lain? Gimana? Sekian.
Nah, Nah, udah selesai gak sih Kak ini? ya udah selesai kayak ini ya. Oke, silakan. Mungkin gamesnya seru banget kan, banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan yang susah ngalahin TOEFL ya. Iya, bisa Susah jadi gak? lebih susah Saudara lagi dari Sofi? IELTS bisa jadi ya. Susah banget ini. Soalnya cukup menguras otak saya gitu. SBMPTN aja kalah sama soal ini. Bahkan sebenarnya. lebih mudah SBMPTN daripada soal-soal ini. Gitu. Nah, Pusing. abis kita bermain games ini, kalian pada penasaran gak sih? Penasaran nggak sih siapa yang menang? Ada pemenangnya loh, banyak banget hadiahnya yang kita siapin nih. Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget dong Kak. Mau tahu banget ya. Oke, langsung. Jadi di sini kita bakal ngasih tahu siapa pemenangnya dari rangkaian acara yang telah kita susun. Jadi untuk peserta terbaik pertama jatuh kepada Deng 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 deng. Pada siapa ya? Deng 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 deng. kepada saudari Siti Hanisa Fitriani. Hore. Nah, Buat yang kedua, buat siapa nih Kak? untuk peserta terbaik selanjutnya itu kepada siapa? Ayo, siapa? Ini bisa nebak? Ayo, deng, deng, Makasih deng, deng, Kak, deng. iya sama-sama. Hore. Deng, 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 deng. Yang kedua siapa nih Kak? Peserta terbaik selanjutnya jatuh kepada Muhammad Reza Septiansah. Yeay. Selamat untuk semua pemenang. Untuk yang memenangkan hadiahnya boleh langsung japri ke saya, nanti saya infoin lagi di grup ISMA ya. Oke. Selamat semuanya. Selamat semua yang sudah dapet. menang. Nah, abis ini kita ngapain nih? Abis main game. Main game. Tutup aja ya. Tutup, cepet banget tutup. Aku juga bingung. Jadi karena Kak Zakinya udah bingung dan kita udah capek, kalian juga bakal capek kan abis ini. Langsung aja kita kepada penutupan ya. Nah, acara selanjutnya adalah penutupan. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku Master of Ceremony pamit undur diri dan meminta maaf apabila selama membawakan acara ini terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua, terima kasih yang sudah mengikuti rangkaian acara Boleh kegiatan ini. kita dokumentasi Oke, nih. dokumentasi. Biar jadi kenang-kenangan untuk kita semua. Barangkali ya untuk ya bagi yang ingin punya anak cucu nanti Boleh. bisa ngasih tahu anak cucu kita. Boleh on cam semuanya, kita mau ada sesi dokumentasi. Untuk PDD langsung aja dokumentasi. Cis semuanya, Cis, ayo. On cam dong. Oke, saya hitung ya dari 1, 2, 3. Cheese. Lagi. Sekali lagi. Selanjutnya. 1, 2, 3. Cheese. Lagi dong. 1, Sekali lagi. 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih. Semuanya boleh keluar dari room kami ya. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat bagi ya. kita semua. Oke, makasih Kak. Ya, Sukses semua ya. Semuanya. Saya pamit Terima juga kasih, nih. Kak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih ya sudah mengundang saya di sini. Terima kasih Bapak Digbal dan Ibu Widya. Terima kasih juga MC. Ya, terima kasih Kak Revina. Ya, sama-sama. Saya live ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Kak.